Di masa Rasulullah itu juga ada seorang perempuan. Jadi ada orang perempuan dicoba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ayan. Ayan semerap ya para jamaah, epilepsi itu yang kejang-kejang itu. Nah, kalau dalam bahasa namanya surok. Nah, jadi minta kepada kanjeng Nabi, saya ini sakit seperti ini, tolong doakan saya biar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan opsi, memberikan tawaran yang lebih baik. Beliau mengatakan, in syi'ti sobarti wa in syi'ti da'autu laki. Bu, kalau panjenengan mau, kata Rasulullah, saya doakan ya. Kalau jenengan mau, jenengan bersabar. Jadi pilihannya dua, kalau mau didoakan, kalau mau sabar. Kalau didoakan pasti sembuh, doanya kanjeng Nabi pasti sembuh begitu. Tapi kalau mau, jenengan sabar. Kemudian orang ini mengatakan, nggih, saya pilih bersabar saja kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi, saya cuma minta panjenengan doakan saya itu kalau ayan, kumat, kambuh, itu kadang ya orang ayan kan nggak sadar nggih ibu-ibu nggih. Aurat saya terbuka. Doakan kepada Allah seandainya saya ini sedang kambuh, sedang kumat, sekiranya aurat saya nggak terbuka. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW supaya auratnya nggak terbuka pada saat kambuh. Tapi orang ini, perempuan ini milih sabar. Kenapa? Karena dia tahu pahalanya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Para jamaah Masjid Nur Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dilimpahkan kepada kita banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang saya tak pernah bosan-bosan untuk menyebutkan bahwa nikmat tersebut adalah satu-satunya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Allah cintai. Adapun nikmat-nikmat yang lain itu kongsi, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada hamba yang Allah cintai maupun kepada hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til imana illa liman yuhib. Yang mananya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi, kekayaan, jabatan, popularitas, kan itu yang sekarang banyak dicari sama orang-orang. Hal tersebut, kenikmatan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Kepada orang yang dicintai oleh Allah maupun orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dapat gitu. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan popularitas, ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan sebagian, ada yang diberikan semuanya. Kita tahu dari kalangan para nabi ada juga di antara mereka yang menjadi penguasa. Nabi Sulaiman,
Nabi Dawud. Tapi ada juga Fir'aun, Namrud. Jadi semuanya itu nikmat-nikmat dunia itu Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai dan hamba yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan, keislaman itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang beriman, karena orang yang beriman inilah yang nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia rahmat Allah ini mengenai siapa saja. Orang mukmin, orang kafir, orang bermaksiat, orang taat, semuanya dapat. Kalau bukan karena nikmat Allah, kita nggak tahu bagaimana jadinya kita. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kalau bukan karena rahmat Allah, tentunya binatang-binatang itu akan memangsa anak-anak mereka. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, binatang-binatang itu diberikan insting untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi semuanya dapat. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Namun nanti di akhirat rahmat itu akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam, dan upaya kita adalah mengikuti kajian penuh berkah semacam ini yang mendapatkan siraman rohani seperti ini, biar kita kalau lalai, kalau lupa ada yang mengingatkan kita. Jadi ini adalah majelis muzakarah. Kita saling mengingatkan, kita saling memberikan manfaat dan memberikan energi positif di antara kita dengan tujuan kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini tentunya, dan di akhirat kelak sebagaimana harapan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini majelis ilmu, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Dan karena kita berada di masjid, mari kita niatkan i'tikaf, ya. Niat i'tikaf, niat mendengarkan kajian ilmu agama, sehingga pahalanya ini double-double ini. Pahalanya banyak sekali. Sesuai dengan amanah yang diembankan kepada saya, kajian kita pada pagi hari ini adalah membahas mengenai amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, bulan yang penuh berkah ini, bulan pertama dari tahun kalender Hijriah, ya. Ini banyak sekali amalan-amalan yang harusnya kita upayakan, yang insya Allah akan saya sebutkan secara terperinci satu persatu. Kemudian juga nanti di akhir kajian akan saya sebutkan juga beberapa peristiwa penting yang terjadi pada hari ke-10 bulan ini, hari Asyura. Nah, untuk hari Asyura sendiri berdasarkan kemarin penetapan awal bulan itu jatuh pada hari Rabu, ya, jatuh pada hari Rabu. Rabu itu tanggal 10 Muharram, ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan atau menyampaikan terlebih dahulu tentang nama dari hari ke-10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Jadi hari Asyura, ya, tulisan Arabnya seperti itu, Asyura, itu berasal dari kata bahasa Arab asyarah.
atau ashirah. Kalau asyarah itu 10. Kalau ashirah itu artinya ke-10. Maksudnya adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Hari ke-10 pada bulan Muharram. Dan pada hari itu kita disunahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Dan memang kalau bisa ya kita melaksanakan ibadah tersebut. Di antaranya adalah kita di bulan Muharram ya secara umum kita berupaya untuk memperbanyak puasa. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau puasa yang wajib para jamaah itu adalah puasa bulan Ramadan. Namun demikian di sini disebutkan bahwa setelah itu dari segi keutamaan adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Muharram. Ya bulan sekarang ini. Sebagaimana sholat, jadi ibadah itu kan banyak, ada puasa, ada sholat. Kalau sholat yang paling utama itu tentunya sholat 5 waktu. Setelahnya sholat apa yang utama? Ya, kalau sholat yang utama setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu adalah sholat malam lah. Sebagaimana sholat malam ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu, begitu juga dengan puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Utamanya adalah puasa pada tanggal 10 Muharram nanti, pada hari ke-10 bulan Muharram itu lebih-lebih diutamakan. Tidak hanya puasa tanggal 10 para jamaah, disunahkan juga untuk melaksanakan puasa pada hari sebelumnya. Sebelum 10 berarti berapa? Hari 9. Disebut dengan hari Tasu'a. Jadi ini sama, ini polanya sama. Asyura 10, Tasu'a 9. Berasal dari kata tis'ah atau tasi'ah yang dalam bahasa Arab yang itu merupakan kata dalam bahasa Arab yang artinya dalam bahasa kita adalah 9 atau ke-9. Jadi disunahkan juga untuk puasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Begitu juga sebagian ulama untuk kehati-hatian, karena kita tahu bahwa awal bulan dari bulan-bulan Hijriyah itu kan penentuannya berdasarkan hilal, ya, bulan sabit kelihatan apa enggak. Jadi supaya dapat maka disunahkan untuk kehati-hatian, maka disunahkan juga untuk mengerjakan puasa tanggal 11. Jadi puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10 dan juga tanggal 11. Kalau seandainya meleset itu pasti kena hari Asyura. Jadi kalau seandainya kecepatan ya berarti dapat hari Asyura. Kalau seandainya telat ya dapat hari Asyura. Jadi makanya disunahkan untuk melaksanakan puasa hari 3 tadi, hari ke-9 hari Tasu'a, hari ke-10 hari Asyura, dan hari ke-11. Selain untuk faktor kehati-hatian para jamaah, kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu juga melaksanakan puasa hari Asyura. Jadi tidak hanya umat Islam yang melaksanakan puasa hari Asyura, orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa hari Asyura. Kenapa? Jadi pada saat itu ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Kemudian Rasul bertanya, ini hari apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Tanya kepada mereka, kenapa mereka berpuasa?
Mereka mengatakan mereka berpuasa adalah karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Jadi hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya dari kelompok Bani Israel, ya, diselamatkan dari kejaran raja yang zalim, Raja Fir'aun. Sehingga kata orang Yahudi, kami melaksanakan puasa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, nahnu aula bidzalik, nahnu aula bi Musa. Jadi saya lebih berhak dengan Nabi Musa, saya lebih utama dengan Nabi Musa. Artinya apa? Saya lebih berhak untuk melaksanakan puasa ini. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa pada hari Asyura. Namun demikian para jamaah, ya tentunya puasa ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sunnah itu adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu sunnah, ya. Jadi kita harus memposisikan suatu perkara pada tempatnya masing-masing. Yang sunnah ya kita bilang sunnah, yang wajib ya kita bilang wajib, seperti itu. Yang wajib kita kerjakan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah kita upayakan, jangan dibolak-balik. Beberapa orang itu membolak-balikkan urusan agama, fokus dengan yang sunnah, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu, terpedaya, silau oleh godaan setan. Jadi setan ini ya pinter, ya, pinter dia. Jadi menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Orang disibukkan dengan hal-hal yang sunnah sehingga lalai dengan perkara yang wajib, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Sibuk dengan hal-hal yang sunnah, yang wajib dilalaikan. Oleh karenanya kalau kita punya tanggungan wajib, ya kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai sibuk mencari yang sunnah dan seterusnya, kemudian yang wajib dilalaikan. Para ulama mengatakan, man syaghalahun naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan perkara sunnah sehingga dia lalai, abai, ya, dari mengerjakan perkara yang fardu, maka orang ini adalah orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Oleh karenanya kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang wajib dulu. Kalau seandainya orang itu punya hutang, punya tanggungan wajib, nafkah wajib untuk istrinya, untuk anak-anaknya yang belum baligh, itu didahulukan. Jangan anak istrinya ditelantarkan, hutangnya nggak dipedulikan, tapi sibuk misalnya untuk sedekah-sedekah sunnah. Zakat nggak ditunaikan, sibuk dengan sedekah sunnah. Sebagian orang itu sibuk mengerjakan sholat sunnah, padahal dia punya tanggungan wajib. Berapa tahun itu nggak pernah sholat misalnya. Lah ini yang wajib-wajib dulu kita kerjakan. Jadi kalau ada orang misalnya bertahun-tahun tidak pernah sholat wajib, kemudian dia pengen taubat, taubatnya itu adalah dengan mengkodok perkara-perkara wajib yang pernah dia tinggalkan. Jadi ini penting para jamaah. Kemudian kalau orang itu sibuk dengan perkara yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan yang sunnah, itu tidak masalah. Itu dimaklumi. Oh maklum, dia sedang sibuk perkara yang wajib. Kalau seandainya ada orang minta sumbangan yang sedekah sunnah, ya akan memaklumi, ini saya punya tanggungan utang, saya masih ada nafkah wajib dan seterusnya belum tertutupi. Oh nggih, enggak apa-apa, masih dimaklumi. Oleh karenanya para ulama mengatakan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang kalau sibuk dengan perkara wajib
sehingga tidak sempat mengerjakan perkara yang sunnah, maka dia ini ma'dzur, punya uzur, punya alasan, dimaklumi. Seperti itu. Kemudian apa fadilahnya puasa hari Asyura tadi? Tadi kan kita sebutkan bahwasanya kita termasuk amalan bulan Muharram adalah puasa. Utamanya puasa hari Asyura, ya. Ini fadilahnya apa? Dalam hadis ketika Rasul ditanya mengenai keutamaan puasa bulan Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Yukaffiru as-sanatal madiyah. Jadi puasa hari Asyura para jamaah ini meleburkan, menghapus dosa setahun yang telah lewat. Jadi makanya ini jangan kita lewatkan. Mari kita jaga kesehatan kita, biar kalau sudah hari Selasa, Selasa tanggal 9, kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi karena apa, pahalanya adalah orang itu dileburkan, dihapuskan dosanya selama setahun yang sudah lewat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga ada keutamaannya, ya. Jadi haji misalnya, ini sedikit ya, karena ini kan orang-orang haji kan sudah pulang ini. Jadi orang itu kalau hajinya mabrur, man hajja walam yarfus walam yafsuk, ya, kharaj min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Orang itu kalau melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukan hubungan badan karena memang tidak boleh, walaupun dengan istri sendiri ketika sedang ihram, tidak melakukan dosa besar, ya, maka dia akan dibersihkan dari dosanya sebagaimana dia bersih, ya, sebagaimana ketika bayi itu dilahirkan oleh ibunya. Bayi lahir itu kan nggak ada dosanya kan, nah, sama. Itu adalah ganjaran pahala yang diterima oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur. Keutamaannya itu. Jadi ibadah ini ada keutamaannya masing-masing. Kalau puasa bulan Asyura, itu keutamaannya adalah dileburkan dosa selama setahun yang sudah lewat. Kemudian ini penting untuk bapak-bapak, untuk kaum lelaki yang mempunyai tanggungan nafkah. Jadi ini amalan yang harus kita upayakan nanti pada hari Asyura. Kita, ya, kaum laki-laki atau orang yang punya tanggungan nafkah, disunahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga pada hari ke-10 Muharram, pada hari Asyura. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ir sanatih. Jadi barang siapa melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, keluarga ya istrinya kalau cuma satu, ibu-ibu, istri-istrinya kalau lebih dari satu, semuanya ini tanggungannya ini, anak-anaknya, ya, yang belum balik. Kalau sudah balik, sudah sering kali saya sebutkan, ini sudah bukan tanggungan orang tua, tapi ya orang tua di Indonesia ini kan baik hati, ya. Anak dari kecil sampai dewasa ditanggung, dijatah, ya. Tapi kewajibannya ini yang belum balik saja. Dan juga mungkin orang tua yang fakir, ini juga tanggungan anak, ya. Jadi mereka, barang siapa melapangkan, meluaskan nafkah belanja kepada keluarganya, mereka yang sudah saya sebutkan tadi, pada hari Asyura, maka Allah akan melampangkan rezeki baginya sepanjang tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau biasanya menunya itu adalah menu yang tidak ada tulangnya, tidak ada rinya, tahu tempe, menu-menu sederhana, ya pada hari Asyura diistimewakan daging misalnya, ikan. Itu maksudnya melapangkan rezeki, itu maksudnya itu melapangkan nafkah belanja kepada keluarga kita. Kita upayakan. Jadi diistimewakan hari Asyura itu dengan cara seperti itu. Kalau memang biasanya porsinya porsi pas, misalnya dilebihkan. Jadi kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya juga ditingkatkan. Jadi nanti ibu-ibu silahkan mengingatkan
Pak Su ini diingatkan, ayo Pak, hari Asyura ini masa belanjanya sama aja, masa cuman segini tambah. Supaya apa? Supaya rezeki kita ini dilapangkan sepanjang tahun. Ini hadis Rasulullah ini yang menjelaskan seperti itu. Jadi memang hadis ini dari segi sanad para jamaah, mungkin ada yang protes, itu kan sanadnya kan lemah dan seterusnya. Iya, secara sanad memang hadis ini lemah, tetapi banyak riwayat yang menunjukkan makna seperti ini. Nah, kalau dikumpulkan, dihimpun, disatukan, maka jalurnya ini menjadi kuat, sanadnya menjadi kuat. Dan kita tahu dalam urusan hadis, ketika berkaitan dengan fadhail a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beramal, maka semacam ini boleh untuk diamalkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi melaksanakan ibadah puasa, terutama pada tanggal berapa Ibu-ibu? 10 dan sebelumnya tanggal 9 dan setelahnya tanggal 11. Kemudian yang kedua adalah melapangkan nafkah belanja untuk para bapak ini. Itu yang disebutkan secara jelas dalam hadis. Ada juga amalan-amalan lain yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya melaksanakan sholat tasbih, kemudian bersedekah. Nah, ini silahkan orang-orang kalau bersedekah. Jadi sedekah itu memang tidak harus nunggu hari Asyura, enggak. Sedekah itu boleh sepanjang tahun, boleh setiap hari. Tapi kalau mau ngepasin di hari-hari tertentu silahkan, karena memang hari-hari itu diutamakan. Bulan Ramadan misalnya kan pahala dilipat gandakan. Kalau kita ini termasuk golongan orang-orang yang tekadnya kuat, bulat, monggo ditunda dulu untuk menunggu momen-momen penting seperti itu. Karena memang beberapa ibadah di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu itu pahalanya dilipat gandakan, monggo. Tapi kalau kita ini orang yang lemah semangatnya, yang mudah berubah, ya, kurang kuat tekadnya, ya kalau mau sedekah saran saya untuk disegerakan. Kenapa? Takut niatnya berubah. Misal orang punya minyak wangi, saya misalnya punya minyak wangi dapat dari Mekah misalnya, saya niat udahlah nanti kalau ketemu Pak Haji Muhsin atau ketemu sama Pak Haji Takmir dari Nur Hidayah, nanti mau saya kasih hadiah. Nggak segera, padahal setiap hari saya ketemu, umpamanya seperti itu. Kemudian karena nggak segera saya kasihkan, akhirnya apa? Ini kok dari Mekah ya, sayang jadinya. Akhirnya nggak jadi. Itu kalau orang niatnya lemah kayak gitu, ibu-ibu. Ya makanya kalau kalau memang kita ini tipe atau jenis golongan manusia yang seperti ini, kalau mau sedekah disegerakan saja, mumpung niatnya belum berubah. Seperti itu. Tapi kalau memang tekad kita kuat, bulat, sudahlah saya niat nyumbang untuk Pondok Pesantren Syahamah biar anak-anak semakin nyaman belajar. Ya, monggo ditunggu hari-hari tertentu, silahkan. Pintu kami selalu terbuka, Pak Haji. Seperti itu. Yaitu jadi sedekah, kemudian kita juga punya amalan berkunjung kepada para ulama biar mendapatkan ujangan, nasihat, ya. Kemudian kalau memang ada kerabat kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, relasi kita yang sakit, ini juga kita jenguk, ya. Kita jenguk. Sebenarnya nggak harus nunggu Muharram, jadi jangan orang sakit sudah lama sejak Dzulqa'dah misalnya nunggu Muharram aja dah jenguknya, ya jangan gitu. Tapi kalau seandainya ada, ini lebih diutamakan saat itu. Kemudian juga mengusap kepala anak yatim, ini disebutkan oleh para ulama. Jadi anak yatim ini kepalanya, ya, kan ada rambutnya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ada rambutnya. Jadi mengusap kepala anak yatim setiap helai itu ada kebaikannya. Oleh karenanya kebiasaan kita, tradisi kita di Indonesia, bahkan mungkin di beberapa tempat di luar sana, itu memang biasa mengadakan santunan anak yatim pada bulan Muharram. Jadi seakan-akan Muharram ini adalah
bulannya anak-anak yatim. Cuman ini saya tegaskan ya, bahwasanya harus kita pahami definisi yatim yang sesuai dengan ketentuan syariat itu bagaimana. Yatim itu adalah anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh bapaknya. Itu namanya yatim, laki-laki maupun perempuan. Jadi anak yang belum baligh ditinggal mati sama bapaknya, laki-laki maupun perempuan, itu yang dimaksud dengan yatim. Jadi kenapa demikian? Kenapa mendapatkan keistimewaan ini? Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Tapi ini di backup oleh syariat, disupport oleh syariat. Wahai anak yatim, kamu tidak usah khawatir. Walaupun bapak kamu meninggal, kami umat Islam akan membackup kamu. Nah, itu seperti itu. Makanya diberikan keistimewaan seperti ini. Jadi walaupun bapaknya meninggal, maka akan ada orang-orang baik yang menyantuninya, ya, menyantuni anak yatim. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi ya, yang dilahirkan dalam kondisi yatim. Bapak beliau sudah meninggal. Dalam satu riwayat disebutkan ayahanda Rasulullah SAW itu meninggal sebelum Rasul dilahirkan. Namun demikian Rasul ini terdidik dengan didikan yang berakhlak karimah dan seterusnya. Oleh karenanya tidak boleh dinormalisasikan. Kalau seandainya ada anak yatim kemudian nakal, mewajarkan itu jangan. Biasa anak yatim nakal misalnya lah, ini tidak benar seperti itu. Bagaimana ya kita didik, maksudnya jangan dinormalisasikan begitu. Kalau seandainya ini hiperaktif atau ada potensi-potensi yang tidak baik ya, ada bibit-bibit jelek ya, ini orang-orang di sekelilingnya, orang tuanya terutama, kakeknya, neneknya, ibunya, kerabatnya, ini harus mengarahkan, memberikan pembinaan sebagaimana mestinya. Jangan kemudian dengan dalih yatim dibiarkan seperti itu. Jadi mengusap kepala anak yatim dan menyantuninya. Kemudian memakai celak ibu-ibu lah. Ini ya apa? Warna hitam yang di mata itu loh. Ini juga dikerjakan pada bulan Muharram. Silaturahim ya, silaturahim. Nah, ini juga penting untuk kita kerjakan. Jadi momen juga ini. Dan sekali lagi rahim ini adalah orang-orang yang merupakan kerabat kita. Kalau bukan itu berarti tidak dikatakan rahim, tidak dikategorikan rahim, tetapi saudara kita sesama muslim begitu. Jadi kalau misalnya saya dengan panjenengan ini kan kita tidak ada hubungan darah ya, kecuali lewat Nabi Adam, tapi kan sudah jauh sekali. Nah, ini kita namanya adalah saudara-saudara sesama muslim, ukhuwah islamiyah, menyambung tali ukhuwah islamiyah. Tapi kalau misalnya saya dengan sepupu, dengan paman, dengan bibi, lah ini namanya rahim, kerabat. Karena rahim itu artinya adalah kerabat. Jadi itu, hal-hal semacam ini, amalan-amalan yang tadi telah saya sebutkan, ini boleh diamalkan. Walaupun secara hadis yang jelas itu tidak disebutkan hadisnya, tapi boleh diamalkan. Karena beberapa ulama menganjurkan amalan tersebut pada hari Asyura maupun pada hari yang lainnya. Jadi itu para jamaah amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram, utamanya adalah pada hari Asyura. Akan saya sebutkan di sini beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Di antaranya adalah yang paling awal ya, Allah Subhanahu wa taala pada hari Muharram, pada hari Asyura di bulan Muharram, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu beserta ibunda Hawa setelah diciptakan mereka tinggal di surga. Ya, ada pantangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh mengerjakan itu, tetapi dilanggar oleh Nabi Adam. Nah, di sini dikatakan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksiat yang tidak sampai
menurunkan martabat dan derajat Nabi Adam alaihissalam. Nah, namun demikian ya, Nabi Adam ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima. Nah, diterimanya taubatnya Nabi Adam itu adalah pada hari Asyura. Pada hari Asyura. Kemudian kalau urut dari segi sejarahnya ya, termasuk peristiwa yang terjadi pada hari Asyura adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman dari banjir bandang, dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di permukaan bumi pada saat itu. Nah, jadi kapalnya Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya itu terdampar pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya sebutkan menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang beriman. Dan di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Pada hari ini juga, pada hari Asyura ya maksud saya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, Yunus ya alaihi salam dari dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus alaihi salam ini melakukan satu kesalahan, dosa kecil ya, bukan dosa besar, kesalahan begitu. Beliau ini meninggalkan kaumnya sebelum minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menaik kapal. Nah, ternyata kapal itu overload, kelebihan muatan, kelebihan orang. Dan Nabi Yunus karena beliau seorang nabi ya, akhlaknya baik dan seterusnya. Jadi beliau dimuliakan di kapal itu. Dimuliakan, orang-orang menghormati beliau. Ketika ini kapal dalam kondisi overload ini akhirnya apa? Diadakan undian. Diadakan apa ya para jamaah? Undian. Nanti namanya yang keluar ini akan dilempar ke laut. Begitu. Diundi yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi karena Nabi Yunus ini adalah orang yang baik, orang yang ya seorang nabi dan seterusnya dimuliakan, akhirnya tidak jadi, diulang lagi sampai beberapa kali yang keluar nama beliau Nabi Yunus alaihissalam. Karena memang yang dikehendaki adalah Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus ya dilemparkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan hut ya, ikan paus, ikan yang besar itu. Beberapa hari di situ dalam perut ikan ya tentunya tidak ada lampu, gelap dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepeh. Jadi dikeluarkan oleh ikan hut tersebut. Dan itu terjadinya adalah pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini adalah nabi sekaligus raja. Tidak ada raja atau pemimpin dunia setelahnya yang kekuasaannya melebihi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini yang dikuasai bukan hanya manusia, jin juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bangsa jin dikuasai, bisa diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menundukkan angin. Saya pernah menceritakan, nggak tahu di majelis atau di majelis yang lain. Pada saat itu kan ada malaikat maut gitu. Malaikat maut mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawa temannya Nabi Sulaiman. Datang ke majelis. Kalau dulu malaikat maut kelihatan ya para jamaah. Kalau sekarang kelihatan mungkin kita pada lari mungkin. Zaman dulu malaikat kelihatan. Datang ke majelisnya Nabi Sulaiman.
Kemudian salah seorang yang ada di situ itu bilang kepada Nabi Sulaiman, ini kayaknya saya ini, giliran saya ini. Kemudian minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya tolong dipindah ke tempat yang jauh. Akhirnya Nabi Sulaiman ini memerintahkan kepada angin untuk memindahkan orang ini. Di mana? Dibawa ke negeri India, jauh sekali. Kemudian ya malaikat maut ini datang mengikuti ke sana dan mencabut nyawanya di sana sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi kepada Nabi Sulaiman. Cerita kenapa, apa yang terjadi dan seterusnya. Malaikat maut mengatakan, saya heran karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mencabut teman Anda di India. Tapi ketika saya turun di bumi kok dia di samping Anda, jauh dari India. Ternyata seperti itu. Orang ini akhirnya minta kepada Nabi Sulaiman untuk dibawa ke India sehingga ketentuannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat malaikat maut ini turun ke bumi mendapati orang ini di sampingnya Nabi Sulaiman. Lah, malaikat keheranan, tadi perintahnya di India, tapi orang ini kok ada di dekatnya Nabi Sulaiman. Ternyata seperti itu, dibawa oleh angin. Orang ini minta kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin biar membawanya ke negeri yang jauh. Akhirnya mati sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kematian ya. Kita tidak bisa tahu kapan. Tapi kalau Allah sudah menentukan pasti akan terjadi sebagaimana perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman itu kekuasaannya, memerintahkan angin, bisa berbicara dengan bahasa binatang, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu diinterview sama Nabi Sulaiman. Kamu manfaatmu apa? Kamu bisa jadi obat apa racun? Kayak gitu Nabi Sulaiman. Nah kalau sekarang, di zaman sekarang ada orang mengklaim kayak gitu, ini patut kita waspadai para jamaah. Paham nggih maksud saya nggih? Saya nggak usah sebut merek. Ya orang-orang kayak gitu ya banyak bohongnya gitu. Jadi harus hati-hati. Sekarang ini zaman aneh gitu. Banyak orang ngaku bisa ngomong dengan semut lah, bisa mendatangkan malaikat lah, macam-macam. Naudzubillah. Jadi kita harus hati-hati. Itu adalah tanda bahwasanya orang-orang seperti itu ya termasuk kelompok orang yang pendusta. Karena apa? Ya mereka mengatakan hal-hal yang itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Kemudian pada hari Asyura ya Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, perlu kita tegaskan bahwa Nabi Ayub ini ya itu memang dicoba diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit parah. Tapi bukan sakit yang menjijikkan. Bukan sakit yang keluar ulat maupun belatung, bukan. Karena itu tidak layak bagi seorang nabi. Nabi itu dikirim, diutus, didelegasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pasti dilengkapi dengan hal-hal yang menjadikan orang itu mendekat. Karena tugasnya adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi dijadikan fisiknya itu tampan rupawan, dijadikan suaranya itu indah merdu. Para nabi semuanya seperti itu, tanpa terkecuali. Oleh karenanya mustahil. Jadi Allah itu maha bijak, tidak akan menjadikan salah satu nabinya mempunyai penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang itu lari. Jadi yang benar adalah Nabi Ayub alaihissalam ini sakit parah selama 18 tahun. Tapi bukan sakit kulit yang menjijikkan, keluar belatung, keluar ulat, itu tidak benar. Jadi seorang nabi yang sangat sabar sekali. Dalam riwayat itu disebutkan beliau ini punya 14 putra, 7 putra dan 7 putri, 14 anak, 7 putra dan 7 putri. Setan ini hasut, setan tidak senang itu.
Kemudian setan merobohkan kediaman Nabi Ayub alaihissalam, sehingga robohan itu, bangunan itu menimpa anak-anaknya Nabi Ayub, sehingga semuanya meninggal dunia. Jadi ke-14 anak tersebut, putra dan putrinya Nabi Ayub, itu meninggal dunia. Betapa sedihnya, tapi beliau sabar. Kalau kita ya tidak tahu, kita 14 meninggal semuanya langsung ini. Nah, jadi beliau ini sabar. Beliau sakit selama 18 tahun itu tidak pernah minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz? Nggak boleh? Boleh. Orang kalau sakit minta sembuh itu boleh. Tapi Nabi Ayub tidak minta itu karena tahu bahwasanya pahala bersabar itu lebih utama. Ada di zaman Rasulullah itu, ya kalau sabar nih, kalau nggak sabar ya minta sembuh aja daripada nanti ngarsula dan bersambat kan. Jadi kalau sabar ya mending nggak usah minta sembuh. Kenapa? Karena kalau orang sakit ini kan ujian, cobaan, dosanya berkurang, martabatnya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah itu juga ada seorang perempuan. Jadi ada orang perempuan dicoba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ayan. Ayan semerap ya para jamaah, epilepsi itu yang kejang-kejang itu. Nah, kalau dalam bahasa namanya surok. Nah, jadi minta kepada kanjeng Nabi, saya ini sakit seperti ini, tolong doakan saya biar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan opsi, memberikan tawaran yang lebih baik. Beliau mengatakan, in syi'ti sobarti wa in syi'ti da'autu laki. Bu, kalau panjenengan mau, kata Rasulullah, saya doakan. Ya. Kalau jenengan mau, jenengan bersabar. Jadi pilihannya dua, kalau mau didoakan, kalau mau sabar. Kalau didoakan pasti sembuh, doanya kanjeng Nabi pasti sembuh begitu. Tapi kalau mau jenengan sabar. Kemudian orang ini mengatakan, nggih, saya pilih bersabar saja kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi saya cuma minta panjenengan doakan saya itu kalau ayan, kumat, kambuh itu kadang ya orang ayan kan nggak sadar ya ibu-ibu nih. Aurat saya terbuka. Doakan kepada Allah seandainya saya ini sedang kambuh, sedang kumat, sekiranya aurat saya nggak terbuka. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW supaya auratnya nggak terbuka pada saat kambuh. Tapi orang ini, perempuan ini milih sabar. Kenapa? Karena dia tahu pahalanya lebih besar. Nah, Nabi Ayub seperti itu. Nabi Ayub seperti itu. Beliau itu selama 18 tahun tidak pernah minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari di mana Nabi Ayub ini diberikan kesembuhan itu adalah pada hari Asyura, pada hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian pada hari Asyura ini juga ya terjadi peristiwa yang menyayat hati umat Islam ya, di mana pada hari itu cucu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, dan beberapa keturunan Rasulullah, kerabat keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari itu terbunuh syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim. Mereka dibantai ibu-ibu ya, dibantai. Jadi rencananya itu mau berlindung begitu, tapi ternyata di tengah jalan ini terjadi makar sehingga Sayyidina Husain dan keturunan Rasulullah SAW itu dibantai di tempat itu. Itu terjadinya juga pada hari Asyura ya. Makanya ya, di tempat yang namanya Karbala. Makanya sekarang dibuat ritual kan kalau bulan Muharram itu ya. Kalau di tempat-tempat yang ini banyak orang-orang Syiah itu dipasangin hitam-hitam semuanya Pak Haji. Jadi gitu mereka bikin markas begitu ya, pos-pos begitu pasang, dikasih kain-kain hitam begitu. Ya kita katakan bahwasanya
bukan syariatnya, bukan seperti itu. Ya. Mereka yang jadi gini, Sayyidina Husain ini adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau, kita menghormati beliau dan seterusnya, sesuai dengan makom beliau. Tidak boleh berlebihan atau sikap lebay seperti yang mereka lakukan. Kalau orang-orang Syiah ini, mereka ini pada hari ini itu dalam rangka mengenang kejadian yang memilukan dan menyayat hati ini, mereka melakukan tindakan-tindakan yang itu menyakiti diri sendiri. Apa, nyepet-nyepet, mecut-mecut, bahkan anak kecil juga dilibatkan. Na'udzubillah. Itu dilakukan oleh mereka. Nah, bukan seperti itu. Kita yang menyebutkan perjuangan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya, ya, apa yang dibawa oleh keturunan dan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membicarakan mengenai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga penting karena sekarang ini sedang ramai masalah nasab para jamaah. Perlu saya singgung dikit ya. Jadi nasab itu bagaimana ya? Orang-orang yang nasabnya kalau memang benar-benar bersambung kepada baginda Rasulullah, ini apa ada privilege-nya ini? Apa ada keistimewaannya enggak? Para ulama berbeda pendapat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Nah, ada hadis memang yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama yang di situ disebutkan bahwasanya Sayyidah Fatimah ini adalah putrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Rasulullah itu kalau kita runut semuanya kembali kepada Sayyidah Fatimah. Karena anak-anaknya Rasulullah itu nggak ada yang hidup kecuali Sayyidah Fatimah, semuanya meninggal dunia. Yang turun keturunan itu hanya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya Sayyidah Fatimah ini menjaga kemaluannya. Nah, kemudian para ulama menafsirkan itu bahwa maksudnya adalah keturunannya ini nanti akan dijaga dari api neraka. Maksudnya adalah tidak akan meninggal kecuali dalam kondisi beriman. Kalau memang keturunannya Rasulullah, nasabnya benar-benar bersambung kepada Rasulullah. Karena memang nasab itu bisa putus, ibu-ibu. Bagaimana nasab itu menjadi putus? Misalnya nasab itu kan jalurnya kan melalui laki-laki kalau dalam Islam. Kalau seandainya ada orang zina, jadi misalnya ya, laki-laki zina dengan perempuan, punya anak, ya, maka anak ini nasabnya terputus. Nasabnya kembali kepada jalur ibu, walaupun secara biologis bapaknya adalah laki-laki yang zina dengan ibunya, tetapi secara nasab itu tidak kembali kepada si bapak, kepada si ibu lah. Seperti ini namanya nasibnya terputus. Jadi orang kalau nasib terputus seperti ini ya, dia tidak mendapatkan keistimewaan tadi. Tapi kalau sambung, maka dia akan mendapatkan keistimewaan tadi. Itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kemudian orang-orang yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kembali kepada kelakuannya masing-masing. Kalau memang dia baik, soleh, bertakwa, ya kita muliakan karena dia orang soleh, orang takwa, ditambah lagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ya biasa-biasa saja. Apalagi kalau ulama ya kita muliakan. Kalau enggak ya biasa-biasa saja. Jadi jangan orang itu berdalih saya keturunan fulan dan seterusnya. Ini tidak ada kaitannya. Kita tahu bahwasanya beberapa nabi itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga mereka. Nabi Nuh alaihi salam, putranya siapa? Kanaan bin Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini putranya langsung, ini putra kandung langsung, anak biologisnya langsung. Apalagi yang sudah jauh, ini sudah berapa keturunan ini. Nah, seperti itu. Makanya dalam hadis disebutkan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang itu kalau amalannya pelan, itu nasabnya tidak akan menjadikan cepat. Artinya apa? Nasab itu tidak pengaruh. Yang lebih mulia bagi Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka dan siapapun mereka. Itu yang paling penting.
Makanya ayatnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi makanya tidak benar kalau disebutkan kalau orang keturunan walaupun berdosa, ya berdosa. Jadi tidak ada keistimewaan itu. Kalau berdosa dijat berdosa, bukan jadi panutan begitu. Bukan jadi panutan. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi itu para jamaah ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Muharram ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diutamakan di bulan Muharram ini, dan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silahkan, ini kurang lebih 40 menit. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci